Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita, yaitu channel Waris ya. Kita sama-sama belajar dan mudah-mudahan kita masih ingat ya pertemuan yang lalu terkait dengan rumus 452271 ya. Dan juga kita masih ingat siapa ahli waris laki-laki dan siapa ahli waris perempuan gitu ya. Oke, jadi ada berapa ahli waris laki-laki? Ahli waris laki-laki itu ada 15 ya. Dan ahli waris perempuan ada berapa? Ada 10 ya. Oke, bagi yang baru bergabung ya, kami tidak bosan-bosan untuk mengulangi lagi ya, kita sama-sama belajar gitu ya. Oke, ini dari ahli waris apa namanya? Laki-laki ya, ahli waris laki-laki, AWL gitu ya. Ahli waris laki-laki itu siapa saja? Tentunya semuanya adalah laki-laki ya. Mulai dari siapa? Mulai dari si mayit gitu ya. Tentunya mayit ini tentunya ya bisa mempunyai keturunan dan tidak mempunyai keturunan ya. Taruhlah kita semuanya di sini karena kita sedang belajar, mari kita munculkan semuanya gitu ya. Ini anak laki-laki tentunya kalau punya keturunan gitu ya, dan cucu laki-laki gitu ya. Di sini ada cucu laki-laki gitu ya. 1, 2, dan di sini tentunya ada bapak ya. Dan setelah bapak sebelumnya ada kakek ya gitu ya. Oke. Dan setelah itu what's the next? Yaitu setelahnya adalah ke sebelah kanan ya. Biasanya kalau ini laki-laki berarti dia meninggalkan suami gitu ya. Di kirinya suami dan juga apa namanya, laki-laki pemerdeka budak gitu ya. Nah, selanjutnya ke sebelah kanan itu teman-teman semuanya ini saudara laki-laki kandung gitu ya. Nah, gitu ya. Ke sini saudara laki-laki sebapak gitu ya. Dan selanjutnya apa? Saudara laki-laki seibu tuh ya. Oke, di sini tentunya mereka mempunyai anak gitu ya. Nah, yang mendapatkan warisan ini di ahli waris laki-laki itu adalah saudara laki-laki dari saudara anak dari saudara laki-laki ya. Anak dari saudara laki-laki kandung gitu ya. Ini anak dari saudara laki-laki sebapak gitu ya. Dan ini tidak mendapatkan ya. Setelah itu siapa ya teman-teman semuanya, ini berarti yang sejajar dengan bapak, yaitu kaitannya dengan paman ya. Bapak bisa kakak bapak, bisa adik bapak ya, karena paman itu adalah bisa uak. Kalau dalam bahasa Sunda itu kan kalau paman itu adalah ya adiknya bapak ya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia paman itu adalah bisa kakaknya bapak atau adiknya bapak ya. Di sini adanya paman kandung gitu ya teman-teman semuanya. Nah, ini ada juga paman kandung sebapak gitu ya. Terus selanjutnya ada paman kandung seibu. Oh, tidak ya. Kalau paman kandung seibu itu tidak. Dan mereka baik paman kandung dan paman kandung sebapak ini mereka punya anak ya. Nah, ini tentunya kalau karena di sini ahli waris laki-laki, ini anak dari paman kandung gitu ya, anak laki-laki tentunya. Anak laki-laki ini juga sama ya, anak laki-laki karena ini adalah bagian dari ahli waris laki-laki ya, anak laki-laki kandung gitu ya, anak laki-laki paman kandung gitu ya. Terus di sini anak laki-laki bapak kandung gitu ya. Nah, semuanya totalnya teman-teman semuanya ini ada berapa? Ada 15 gitu ya teman-teman semuanya. Dan kaitannya dengan ahli waris perempuan ya, ya di bawahnya saja. Jadi nanti sekaligus kita kasih contoh-contohnya ya teman-teman semuanya.
ini berkaitan dengan ahli waris perempuan. Tentunya kalau ahli perempuan itu yang meninggalnya suaminya ya, biasanya suaminya kan. Ini karena memang istrinya adalah perempuan, jadi di sini istri ya. Oke, di sini istri. Selanjutnya siapa lagi? Yaitu juga di sini ada perempuan pemerdeka budak gitu ya. Nah, di sini tentunya ada asalnya ya, asal atau ya ke bawah itu furu ya, keturunannya ya. Yang asalnya itu tentunya karena ahli waris perempuan itu ada ibu ya, ada ibu ya. Setelah ibu itu siapa dong gitu ya. Nah, tentunya ada nenek dari ibu ya. Ini ada nenek dari ibu gitu ya. Nah, ini kan di sini ada bapak ya. Oke, nah ini karena bukan apa namanya ahli waris perempuan, maka di sini ada apa namanya nenek dari bapak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi semudah itu ya. Jadi di sini ada furunya juga ya. Di sini ada siapa teman-teman? Di sini ada anak perempuan. Nah, gitu ya. Kalau langsung dia punya anak perempuan. Nah, ini cucu perempuan. Tapi cucu perempuan dengan syarat dari anak laki-laki ya. Dari anak laki-laki ya. Ini karena memang anak laki-laki ini yang berada di ahli waris laki-laki ini dipisahkan ya, jadi diarsir gitu ya. Nah, di sini cucu perempuan dari anak laki-laki gitu ya. Nah, gitu ya. Sampai sini jelas ya. Nah, di sini ada siapa lagi? Di sini ada saudara perempuan kandung ya. Di sini ada saudara perempuan kandung ya, teman-teman semuanya. Setelah itu siapa ya? Jadi di sini ada saudara perempuan sebapak ya. Saudara perempuan sebapak, itu kesininya ada lagi saudara perempuan saudara perempuan seibu gitu ya. Nah, sementara ini anaknya gimana? Ya tidak ada ya. Dia tidak seperti ahli waris laki-laki gitu ya. Apakah bibinya gitu ya nanti yang sejajar dengan ibunya bibi gitu ya. Nah, ini semua bibi baik bibi kandung ya, bibi atau bibi uwa ya. Jadi maksudnya saudaranya dari si mayit ya, kakaknya si mayit yang perempuan. Intinya dia tidak mendapatkan ya di sini ya. Oke, jadi tidak ya, bibi uwa, bibi perempuan, adik perempuan mayit atau dari ibu ya. Nah, gitu ya. Jadi mereka semuanya tidak mendapatkan waris. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan rumus kemarin itu yang dinamakan apa? 4 apa? Kemarin masih ingat ada berapa? 4 5 2 2 7 1 gitu ya. Nah, teman-teman masih ingat yang dinamakan ada 4 itu siapa saja ya? Yang pertama adalah mereka yang mendapatkan 2/3 gitu ya. Siapa saja yang mendapatkan 2/3 ini gitu ya, teman-teman semuanya perlu diingat ya. Ini kami mencetak buku waris gitu ya, alhamdulillah. Pada kesempatan ini kami ingin berbagi dengan teman-teman semuanya gitu ya. Yang mendapatkan 2/3 ini ternyata ada 4 gitu ya. Yang mendapatkan 2/3 itu. Jadi siapa saja ini adalah 2 atau lebih anak perempuan. Nah, di sini bisa kita lihat 2 atau lebih. Nah, di sini ya 2 atau lebih anak perempuan. Nah, kalau di sini lebih dari 2 anak perempuan gitu ya, dan dia tidak mempunyai saudara yang lain ya, tidak ada si mayit itu tidak memiliki anak laki-laki gitu ya, dan semuanya anak perempuan gitu ya. Jadi mereka itu 2/3 dibagi rata ke dalam setiap jumlah anak perempuan gitu ya. Apabila anak perempuannya ada 4, berarti 2/3 itu dibagi rata untuk 4 perempuan. Apabila anak perempuannya ada 2, maka 2/3 itu dibagikan untuk semua masing-masing dengan jumlah yang sama gitu ya. Nah, sebanyak 2/3 gitu ya, 2/3 untuk
minimalnya 2 anak perempuan. Kalau misalkan anak perempuannya 1 gitu ya, di sini anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki ya. Ini dia mendapatkan kalau anak tunggal perempuan itu dia mendapatkan 1/2 gitu ya. Jelas ya sampai sini ya. Jadi yang pertama minggu kemarin kita belajar tentang siapa saja yang 2/3 itu ya. Yang pertama adalah terkait dengan 2 anak perempuan atau lebih gitu ya. Dan selanjutnya adalah pengganti dari 2 anak perempuan itu adalah 2 atau lebih cucu perempuan. Nah, jadi ketika ini sudah meninggal, yang ada cuman ini gitu ya, 2 cucu perempuan, 2 atau lebih, maka mereka ini akan mendapatkan 2/3 ya. Dan tidak ada anak laki-laki dan semuanya dibagi rata dengan jumlah, bukan dengan 2/3 itu dibagi ke semuanya sama rata gitu ya, untuk setiap anak cucu perempuan dengan mengambil bagian 2/3 dan dibagi jumlah cucu perempuannya gitu, maksudnya seperti itu ya. Oke, itu mudah-mudahan cukup jelas ya. Yang pertama minggu kemarin kita membahas pembagian 2/3 itu siapa saja. Yang pertama adalah 2 anak perempuan atau lebih, yang kedua adalah 2 cucu perempuan atau lebih, terus yang selanjutnya adalah 2 atau lebih saudara perempuan kandung, 2 atau lebih. Nah, selanjutnya ketika ini tidak ada ya, 2 atau lebih saudara perempuan kandung ini langsung ke sini gitu ya. Nah, gitu ya. 2 atau lebih saudara perempuan kandung ini akan mendapatkan 2/3 dibagi dengan jumlah saudara perempuan kandung yang ada gitu ya. Nah, selanjutnya setelah itu adalah 2 atau lebih saudara perempuan sebapak. Ya, di sini 2 atau lebih saudara perempuan sebapak. Ini juga akan mendapatkan 2/3 gitu ya. Nah, jadi teman-teman kita ulangi kembali pertemuan minggu lalu. Siapa yang mendapatkan 2/3 itu ya? Yang pertama adalah terkait dengan 2 anak perempuan gitu ya, 2 atau lebih anak perempuan. Bila ini tidak ada, yang ada hanya ini, maka akan dialihkan kepada 2 cucu perempuan ya. Dari ini tentunya dari anak laki-laki ya. Ini cucu perempuan dari catatan dari anak laki-laki. Jadi 2 cucu perempuan dari anak laki-laki itu mendapatkan 2/3. 2 atau lebih cucu perempuan itu akan mendapatkan 2/3. Dan selanjutnya di sini ada 2 saudara perempuan kandung ya, minimal 2 atau lebih. Dan selanjutnya bila ini tidak ada ya, kalau ini ada di mana ini tidak kebagian ya. Jadi ini juga sama ya urutannya, bila yang di atasnya yang terdekatnya tidak ada, maka yang lainnya tidak kebagian itu ya. Yang keduanya adalah tadi 2 saudara perempuan sebapak ini akan mendapatkan 2/3 apabila 2 atau lebih saudara perempuan sebapak gitu ya. Interesting ya, menarik ya. Jadi itu pertemuan pada minggu lalu gitu ya. Selanjutnya siapa saja nih, sekarang kita bahas yang mendapatkan setengah gitu ya. Siapa saja yang mendapatkan yang setengah gitu ya. Oke, yang mendapatkan setengah itu tentunya di sini 1 anak perempuan ya. Di sini satu anak perempuan gitu ya. Dan di sini 1 anak perempuan tunggal gitu ya, tidak ada anak laki-laki gitu ya. Dia hanya mempunyai 1 anak perempuan tunggal, maka dia akan mendapatkan berapa? Kalau dia punya 1 anak perempuan tunggal, maka dia akan mendapatkan bagian dari warisannya itu sebesar setengah gitu ya. Nah, terus catatan di situ juga ada suami gitu. Kalau istrinya tidak punya anak, maka suaminya mendapatkan bagian setengah gitu ya. Setengah yaitu itu baru 2 ya, betul. Berarti 3 lagi ya. Tadi anak tunggal gitu yang perempuan, yang kedua adalah suami yang tidak mempunyai anak dari istrinya gitu ya. Terus selanjutnya adalah
pengganti ketika memang tidak ada anak perempuan keburu meninggal, maka cucu perempuan digantikan oleh cucu perempuan. Jadi satu anak cucu perempuan ini menggantikan satu anak perempuan, tetapi dijadikan catatan satu cucu perempuan itu dari anak laki-laki. Itu baru berapa? Dari 5 itu baru 3 gitu ya. Oke. Terus selanjutnya adalah baru ke saudara. Jadi saudara perempuan kandung yang tunggal gitu ya. Nah, dari saudara perempuan kandung yang tunggal itu dia akan mendapatkan berapa? Akan mendapatkan juga setengah gitu ya, teman-teman semuanya ya. Selanjutnya suami yang sebagaimana tadi saya sampaikan gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya bila misalkan di suatu keluarga ini 4, 5, sekarang 2 ya, kedua ya. 4, 5, 2, 2, 7, 1 ya. Yang sekarang pembagian yang 2 ini kan berkaitan dengan yang ini mas setengah, yang 4 itu ada 2/3, yang 2 itu adalah 1/3. 1/3 itu siapa saja? Misalkan di sini ibu. Ketika si mayit ini gitu ya, dia tidak memiliki anak, tidak memiliki furu gitu ya. Apabila dia memiliki furu atau keturunan dari si mayat ini, maka ibu akan mendapatkan 1/6 gitu ya, seperti itu. Jadi yang mendapatkan 1/3 itu siapa saja? Yang pertama adalah ibu ya, yang kedua adalah 2 saudara perempuan atau laki-laki seibu ya, bila tidak ada ahli waris lainnya ya. Nah itu ya, demikian mungkin pembahasan yang cukup sederhana sekali. Untuk penjelasan detailnya kita mulai lagi lah dari 1/3 itu siapa saja. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan insight terkait dengan kemudahan ilmu waris ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.